hari ini agar pelajaran kita hari ini dapat berlangsung dengan lancar, dengan berkah. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Kita masih ingat dengan giliran berdoa kemarin? Ayo, siapa yang ingat giliran berdoa pada hari ini? Pak Roji, Bu, Roji. Oke, ayo Roji, kita mulai berdoa ya. Kamu pimpin doanya, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan budaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Semoga pelajaran hari ini dapat berlangsung dengan lancar dan kalian bisa mendapatkan ilmu pada pembelajaran materi hari ini. Nah, siap semuanya? Ya, Ibu. Oke, kita mulai ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai prosedur tes. Nah, tapi Ibu mempunyai dan membawa dua makanan. Apa ya? Ada yang tahu ini apa? Mie, Bu. Mie, ya. Pizza. Kalau yang ini apa? Itu Kan bedanya apa antara ini sama ini? gambar. Warna. Rasanya, Gambarnya. terus warnanya nanti seperti Mereknya sama. Boleh. Goreng dan rebus. Nah, ini Indomie goreng. Ini goreng, dan ini rebus. Kira-kira buatnya ini sama atau beda cara buatnya? Beda, Bu. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, kalau ini Indomie goreng, ini Indomie rebus, ya kan beda cara pembuatannya ya. Nah, saya mau tanya nih semuanya nih, kira-kira mie ini kalau kita masak, ya kan? Kalau kita masak agar bernilai gizi, biar gizinya banyak, kira-kira ada tambahannya dari perlu? Sayur. Yuk, satu apa yang ditambahkan biar gizi? Mulai telur. Islam ya kok. Daging. Ya, satu lagi. Oke, dulu ya. Nah, ini biar enak, ya. Ini tambahannya itu ada sehat ya, ada telur, ada tomat, ada sayur dan ada daging, gitu ya. Nah, jadi kita membahas tentang teks yang disebut sebagai teks prosedur. Nah, teks prosedur itu kita mempunyai tiga langkah atau tiga generic structure. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama kita akan mengidentifikasi generic structure atau struktur dari teks prosedur itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kita ada lainnya Bu, ada lainnya. Dekat ke pintu, Pak. Ke pintu tadi. tujuan yang kedua adalah kita akan membuat sebuah teks prosedur itu menggunakan tiga cara. Nah, biar nggak bosan kalau kamu ingin buat pakai video juga boleh. Nah, yang kedua kamu bisa membuat teks prosedur itu pakai tulis tangan juga nggak apa-apa. Ini yang ketiga, pilihnya kamu bisa memakai gambar agar mempermudah seperti itu. Siap ya? Ya. Nah, setelah ini kita akan bagi kelompok menjadi dua kelompok aja. Kelompok pertama dari sini Bu Agawati sampai Pak Mas Sugeng. Kemudian kelompok kedua Mbak Tiwi sampai dengan Mas Ismail. Ya.
Siap semua ya? Oke, yuk kita coba saat belajar berkelompok. Mejanya diputar. Ya, agak cepat dulu waktunya. Siswanya pinter mah. Masih sok dia. Dibilang suruh persiapan jadi mana dikasih kode. Kalau sekali katakan Goreng kan? Ya, akan buat mie goreng yang pertama. Kalau yang saya di rumah tuh ya Bu, hidupkan kompor dulu. Terus kasih panci, masukkan airnya nunggu udah mendidih, baru masukkan mie-nya. Mie rebus kan? Mie goreng. Udah mendidih, udah agak lembut, baru dibuang airnya. Kemudian Nggak usah pakai itu. baru dimasukkan bumbunya, sayurnya itu Bu, kan pakai sayur nih, direbus di tempat lain, baru digabungkan, diaduk, udah siap sedia. Itu ya. oke, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan. Biasanya saya membuat mie goreng, mie rebus ya. Mie rebus yang pertama mempersiapkan alat-alat untuk merebus mie. Kemudian disiapkan juga bahan-bahannya. Apa tadi? Ada tomat, ada sayuran, ada telur, ada daging. Kemudian nyalakan kompor, panci yang diisi air, kemudian sampai mendidih. Setelah itu mie saya masukkan dulu. Nah, itu kan ada air-air yang kotor dulu. Nah, saya buang dulu airnya, mie-nya disaring, taruh di mangkok. Setelah itu merebus air lagi yang baru, kemudian dicampurkan telur dulu. Setelah telurnya masak, baru dicampurkan tomat, dagingnya pun tadi sebelumnya sudah direbus. Kemudian selanjutnya mie dimasukkan yang terakhir mie, dan jangan lupa dikasih bumbu mie yang tadi sudah dimasukkan semua. Kemudian disiapkan mangkok, taruhlah mie yang tadi sudah direbus. Terima kasih. Ya, master nih. Indomie goreng dan Indomie rebus itu berbeda ya, berbeda kesimpulannya ya. Oke, nah kalau Indomie goreng ini pakai kuah nggak? Nggak pakai kan? Nah, tapi kalau yang ini pakai kuah. Suka yang mana? Oke, nah setelah ini dengan pakai kelompok kecil ya seperti tadi, silakan identifikasi teks yang ibu bagikan tuh, lihat. Nah, coba isi titik bagian yang pertama itu masuknya apakah full, apakah manual atau step. Nah, yang paling atas berarti Gol. gol. Yang kedua Material. material. Kemudian yang ketiga Step. betul, karena alat kan. Nah, alatnya dulu. Nah, terakhir kita tahunya apa? Step. Tahu apa? Gitu. Paham sampai sini? Oke. Nah, itu tadi adalah video tentang bagaimana cara membuat Kopi. kopi. Siapa yang coba kopi di sini? Semuanya. Mau kopinya pakai es atau kopi panas? Kopi susu. Kopi hitam atau kopi susu? Black kopi. Black kopi. Black Kopi paham gue. Nah, terakhir ya, silakan secara individu
tadi kan udah kelompok besar, kelompok kecil. Nah sekarang secara individu. Jadi tugasnya adalah setiap anak silakan boleh memilih membuat teks prosedur, terserah mau membuat apa dengan 3 cara. Nah cara yang pertama kamu bisa menggunakan video, ya video seperti tadi, ya silakan dijelaskan cara membuatnya, pegang mungkin lebih menarik. Lebih ada keterangannya, gitu ya. Dia nyalakan kompor dan sebagainya. Tuh, ini cara pertama adalah menggunakan video. Nah, cara yang kedua, misalnya kamu kesulitan untuk tidak bisa membuat video, kurang tertarik kadang-kadang kan ada anakku yang suka pakai video, kamu boleh menggunakan gambar. Silakan gambar saja, gambar. Jadi alat-alatnya apa gambar? Menggunakan pensil warna, menggunakan alat tulis, ya diberikan keterangan. Ingat langkah-langkah Gambar beneran guys, tuh gambar. buat jus. Material, ya. Nah itu jangan lupa langkah-langkah. Nah kemudian cara yang ketiga, kalau memang kurang memungkinkan untuk bisa, itu kamu boleh menggunakan tangan saja. Jadi tulis tangan dengan rapi di kertas kosong. Jadi pahami? Lain ada pertanyaan? Tidak Bu, lanjut Bu. Jadi untuk tugas ini Ibu beri waktu selama 1 minggu. Nah perhatikan penilaian Apa saja? untuk tugas tersebut ya. Penilaiannya adalah yang pertama adalah vocabulary atau gramatikal ya sesuai dengan kaidah bahasa Inggris. Nah yang kedua adalah perapian dari tulisan atau hasil karya ya. Dan yang ketiga adalah struktur yang Ibu berikan tadi harus sesuai ya. Ibu ini ada itu untuk kriteria penilaian pembuatan produk teks. Saya Anidi. Assalamualaikum Keren. Salam. Yeay.